Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syarrati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha malaikatahu yushollu 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu ta'ala fil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Amma ba'du. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Tema ceramah kita kali ini adalah menjaga keluarga dari konten negatif di era media sosial. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan kita dalam keadaan fitrah. Tuhan yang telah membekali kita akal pikiran yang berguna untuk membedakan yang hak dan batil, serta menurunkan agama sebagai petunjuk hidup. Dengan karunia-Nya pula kita masih diberikan kekuatan iman, kesempatan berkarya, dan kesehatan, hingga kita dapat bersama-sama berkumpul di acara ini untuk mendengarkan ceramah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan yang lahir sebagai rahmat bagi seluruh alam. Beliaulah yang mengajarkan pentingnya menjaga amanah, membina rumah tangga dengan cara yang baik, dan melindungi keluarga dari keburukan dunia. Semoga sholawat dan salam juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, serta umatnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Penceramah mengajak diri sendiri dan seluruh jamaah untuk terus menumbuhkan sikap takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupan. Karena dengan ketakwaanlah seseorang akan meraih keberuntungan sejati, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 200 yang artinya, dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, salah satu amanah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah keluarga. Dalam keluarga, nilai-nilai agama ditanamkan, karakter dibentuk, dan arah hidup ditentukan. Selanjutnya, di zaman modern ini, apa yang dulu sulit ditemukan, kini sangat mudah diakses melalui layar handphone. Sehingga bertebaranlah beraneka ragam muatan konten, termasuk banyak konten buruk seperti gambar tidak pantas, ucapan kasar, dan gaya hidup yang jauh dari ajaran Islam. Karena itu, menjaga keluarga bukan sekedar tanggung jawab biasa di masa kini, namun tugas utama untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dan keluarga dari segala keburukan yang menjerumuskan ke dalam api neraka, seperti yang dijelaskan dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6 sebagaimana berikut. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.
Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, jagalah dirimu dan keluargamu dalam ayat tersebut. Maksudnya adalah bukan sekedar menjauhkan keluarga dari perbuatan maksiat yang menjerumuskan ke dalam api neraka secara lahiriah, tetapi dapat memastikan mereka dibimbing menuju keselamatan agama dan akhirat. Sebagaimana terangkan oleh As-Salabi dalam kitab Al-Kasif wal Bayan an Tafsiril Al-Quran jilid 9 halaman 349, yaitu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maksudnya, perintahkan mereka untuk berbuat baik, larang mereka dari keburukan, ajari mereka, dan dekatkan diri kalian kepada mereka. Dengan itulah kalian menjaga mereka dari siksa neraka. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, perintah dalam ayat tersebut juga menuntut tanggung jawab aktif dari setiap orang beriman untuk membina rumah tangga yang tumbuh dalam nilai-nilai Islam dengan ilmu, teladan, dan kedekatan hati. Lebih rinci lagi, Al-Wahidi dalam kitab At-Tafsirul Basit jilid 22 halaman 22 menjelaskan bahwa perintah dalam Quran Surah Al-Tahrim ayat 6 tidak berhenti pada aspek pelindungan moral semata, melainkan mencakup proses pembentukan karakter yang terus-menerus berkesinambungan. Hal ini dimulai dari pengawasan diri sendiri, keluarga, dan orang-orang terdekat. Sebagaimana Al-Wahidi menguraikan kajiannya dengan mengutip pendapat dari Muqatil bin Hayyan berkata, maksud menjaga diri dan keluarga dari api neraka Quran Surat Al-Tahrim ayat 6 adalah bahwa seorang muslim hendak mendidik dirinya dan keluarganya. Ia harus mengajarkan mereka kebaikan dan melarang mereka dari keburukan. Maka hal itu adalah kewajiban atas seorang muslim untuk melakukan terhadap dirinya, keluarganya, hamba sayanya, yang laki-laki maupun perempuan, dalam bentuk pendidikan dan pengajaran. Para ikhwan wa akhwat rahimakumullah, di tengah derasnya arus informasi dan konten negatif yang tak terbendung, peran orang dewasa, orang tua, dan kepala keluarga menjadi sangat krusial. Tanggung jawab menjaga keluarga dari dampak konten negatif bukanlah hanya soal pengawasan lahiriah, tapi lebih mendalam lagi, yakni berusaha untuk membina, mengarahkan, mengajarkan kebaikan, dan menanamkan nilai-nilai Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama tafsir termasuk Muqatil bin Hayyan, menjaga diri dan keluarga dari api neraka berarti mendidik mereka, membiasakan mereka dengan kebaikan, dan menjauhkan mereka dari keburukan, termasuk paparan konten negatif dari internet. Karena keluarga adalah benteng terakhir dalam menjaga agama dan moral umat. Jadi keluarga lemah, generasi pun akan menjadi rusak. Namun jika keluarga kuat dengan ilmu, adab, dan kedekatan dengan Allah, maka umat akan tetap tegak meskipun zaman terus berubah. Demikian, terima kasih. Syukron. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim. Jazakumullah khairan katsiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.